Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Tes satu. Tes satu. Satu dua. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya kira-kira ceramahnya duduk atau berdiri? Saya tanya sama ibu-ibu, duduk atau berdiri? Berdiri ya Bu? Kalau di sini saya berdiri atau duduk? Yang di sana duduk atau berdiri? Sebab penceramah itu seperti mayit. Ad-dhaifu kal mayit. Penceramah itu seperti mayit. Ibu pernah tengok mayit? Pernah Ibu? Kalau dia mandi dimandiin, kalau sholat disolatin, ada nggak mayitnya melawan? Saya seperti, janganlah Bu seperti mayit. Ya Bu ya, janganlah awak dikatakan mayit. Boleh saya berpantun? Boleh ya Bu? Terbanglah tinggi si burung balam, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa tadi tak jawab salam, ku doakan selopnya hilang. Canda Bu. Lanjut. Boleh lagi pantun? Nah, ini pantun yang kedua nih. Elok-elok si burung gelatik, terbang tinggi di cuaca yang panas. Keluar kulihat ibu malam ini cantik-cantik, mudah-mudahan jilbabnya sudah pada lunas. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Mujahidin beserta seluruh perangkat pengawas, pembina, juga termasuk Ketua Takmir Masjid Mujahidin. Katanya di Masjid Mujahidin ini ketua yayasannya merangkap menjadi takmir masjid. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Ketua yayasan merangkap menjadi ketua takmir masjid. Ini baru saya dengar Pak. Tapi bagus ini. Kayak Pak Rudi ex officio. Setiap mengambil keputusan tidak lagi berantem. Kalau sudah ditangani oleh satu orang. Malam ini hadir ada Abah Hilma, ada Pak Ibu kenal nggak sama Pak? Kalau saya manggilnya Pak Kamal. Tahu Ibu sama Pak Kamal? Pak Muhammad Kamaluddin tahu Ibu? Serius Ibu? Tahu ya? Tahu betul? Atau betul tahu? Dah paham maksud saya ya? Oke. Yang satunya ada Pak Muhammad Mustafa. Tahu juga Ibu? Tahu betul? Betul-betul tahu. Dah yakin saya.
Ada satu tadi Pak Rianto. Pak Rianto calon legislatif DPRD Kota Batam dari Partai Buruh. Ini betul nih Pak. Karena kemarin Ibu partai itu ada 8, sekarang bertambah 1. Mudah-mudahan yang 1 ini untuk Pak Rianto. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu tahu enggak? Di dalam Al-Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, bahwa sesungguhnya Rasulullah sangat merindukan orang-orang yang berada di majelis ilmu, dan bahkan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan turunkan malaikat, dan malaikat akan mengepakkan sayapnya, dan malaikat akan sujud, dan malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada kesempatan malam ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tes. Tes. Bisa dinaikkan sedikit. 1. Tes. Lanjut ya Bu. Lanjut. Malam ini kita akan bicara tentang peristiwa apa Bu? Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yakin peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada diri Nabi? Ibu yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan dengan jasadnya Nabi? Yakin Ibu? Yakin Ibu? Di mana keyakinan Ibu? Pertama kita lihat pada surat Al-Isra ayat pertama, dengan tegas Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah sudah menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa lama perjalanannya itu? Menurut kebiasaan orang-orang Arab yang menggunakan onta, itu 1 bulan Bu. Berangkat dari Mekah ke Palestina, balik lagi dari Palestina ke Mekah 1 bulan, menjadi 2 bulan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Isra dan Mi'raj ini, bukan 2 bulan, hanya sepermalam saja, sepertiga malam saja. Maka ketika di waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit gundah gulana, ingin disampaikan atau tidak, pasti itu akan disampaikan. Maka datanglah seorang yang bernama Abu Jahal. Si Abu Jahal berkata kepada ya Muhammad, semalam apa yang engkau dapatkan? Maka disampaikanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya begini dan begitu. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, apakah engkau ingin aku datangkan orang-orang untuk mendengarkan apa yang engkau dapat tadi malam? Maka disampaikanlah berita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada diri Rasulullah dengan ruh dan sekaligus dengan jasad. Bisa enggak itu terjadi? Bisa. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah yang mau, maka orang dulu ketika mendengar berita tentang Isra dan Mi'raj itu tidak masuk di akal. Kenapa? Karena akalnya yang dia gunakan untuk menerima peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini kayak mau tidur semua ini. Lanjut Bu, ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah yang mau. Kalau Allah yang mau tidak mungkin tidak. Pasti kalau Allah yang berkehendak.
Menurut ibu, kalau ada seorang bayi, apa yang terpikirkan oleh ibu? Pasti ada ibu bapak. Bayi itu adalah akibat, sebabnya adalah ibu bapak. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, tidak harus dengan ibu bapak. Contoh, tes 1 2 tes. Lanjut ya Bu, lanjut, kita serius dulu ya. Kalau Allah yang mau pasti akan terjadi. Contoh, Nabi Adam tercipta, ada bapak, ada ibu, jadi enggak? Enggak ada bapak, enggak ada ibu, jadi enggak? Jadi. Adam tercipta. Nabi Isa, ada Siti Maryam, tidak ada bapak, Allah mau, jadi enggak? Jadi. Menurut ibu, api itu panas atau dingin? Tapi kalau maunya Allah bisa dingin. Coba ibu tengok ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah nyatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. Api tunduk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah yang berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itulah kita yang selalu membaca surat Yasin, di ujung ayat apa yang kita baca Bu? Ayatnya apa yang kita baca? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun jadi, fayakun, pasti dia akan terjadi. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada diri Nabi, bukan hanya sekedar mimpi, bukan. Tapi dengan ruh, dengan jasad beliau. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi hanya sekedar mimpi, apakah dengan kejadian mimpi itu akan menimbulkan masalah, menimbulkan fitnah, menimbulkan ujian? Tidak. Contoh, Bu, saya bilang begini, ibu-ibu majelis di Masjid Mujahidin, semalam Pak Nahnu bermimpi bertemu dengan Pak Jokowi. Ada enggak reaksi ibu? Ada enggak reaksi? Enggak akan ada reaksi. Kenapa? Hanya sekedar mimpi. Ibu bisa percaya, ibu juga bisa tidak. Karena Rasulullah itu dengan ruh dan dengan jasadnya, yang menurut otak tidak mungkin. Kenapa? Karena yang digunakan adalah akal mereka pada saat itu. Makanya mendekati tentang peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan dengan pendekatan akal, tapi dengan pendekatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Rasulullah? Perjalanan Isra. Dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemana lagi? Naik kemana? Ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai kemana? Sampai ke Rafraful Afdar. Kemana lagi? Sampai ke Sidratil Muntaha. Apa yang diterima? Melaksanakan perintah sholat. Apa yang didapat? Yaitu mendapatkan kunjungan ke surga dan neraka, tidak lebih daripada 2/3 malam. Kok bisa? Karena Allah yang mau. Lalu apa yang dapat kita pahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Dalam hal ini paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hikmah yang dapat kita petik adalah peristiwa ini Allah akan menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah mulai dengan kalimat tasbih, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkahi di sekelilingnya, yang kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Jadi hikmah yang pertama tidak lain, Allah akan menunjukkan tentang kekuasaannya,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu peristiwa apa yang terjadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Dalam catatan sejarah ternyata Rasulullah itu ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Siapa? Pertama adalah paman beliau Abu Thalib, yang kedua adalah istri beliau Siti Khadijah meninggal dunia, maka dalam sejarah disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, aku kokohkan engkau bahwa sesungguhnya engkau betul-betul Nabi yang aku utus. Maka Allah berikan perjalanan-perjalanan itu dan lain sebagainya. Ibu, Bu, kalau kita bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika ibu buka dalam Sahihnya Imam Bukhari, maka kita akan mendapatkan 20 periwayatan yang berbicara tentang Isra ini dari 6 orang sahabat Nabi. Kalau ibu buka pada Sahihnya Imam Muslim, ibu akan mendapatkan 18 periwayatan dari 7 orang sahabat Nabi berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini akan menjadi ujian buat kita. Maka Allah ingatkan kepada kita, wa ma ja'alnahu ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah yang kami tampakkan, tidaklah yang kami perlihatkan kepada engkau ya Muhammad, melainkan ujian bagi manusia. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj inilah ketika Rasulullah dikumpulkan orang-orang, ada yang bertambah percaya, maka bertambah keimanannya, bertambah istiqomah Islamnya. Ada yang tidak yakin, maka kembali lagi kepada kekufurannya. Maka datanglah seseorang menemui Abu Bakar. Abu Bakar, sahabat Muhammad itu sepertinya kaya, sudah mulai gila dia. Kenapa? Dia bicara bahwa dia sudah begini. Bagaimana menurutmu? Apa kata Abu Bakar? Apa benar itu disampaikan oleh Rasulullah? Iya, kalau memang itu benar, maka kata Abu Bakar, saya percaya. Kepercayaan Abu Bakar ini bukan kepercayaan ainul yakin. Kepercayaan Abu Bakar ini adalah kepercayaan hakul yakin. Yakin dia tidak butuh pembuktian, dia yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita baca tes, halo, ya, lanjut, Bu, sampai mana Bu? Saya mau ngetes ibu itu kira-kira mendengar atau enggak? Sampai mana Bu? Hakul yakin, tidak perlu pembuktian. Maka Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan peristiwa tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tengok Ibu, banyak sekali riwayat-riwayat yang memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Ada satu riwayat yang membicarakan ketika naik ke langit pertama, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Yahya, berjumpa dengan Nabi Yusuf, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Harun, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat ada dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa dialognya? Kalau bahasa kita, mat, kau kira-kira menghadap Tuhan itu apa yang kau dapat? Kata Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk melaksanakan solat 50 waktu. Kata Nabi Musa, mat, umatku itu badannya gagah, besar, tinggi. Umatmu itu kecil-kecil, dia tak akan sanggup mat melakukannya, tak akan sanggup. Coba kau mintakan kepada Rabbmu, kepada Allah agar diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Naiklah Rasulullah, naik diturunkan, naik diturunkan, naik diturunkan, sampailah perintah Allah melaksanakan solat sebanyak 5 waktu saja. Bu, kalau sekiranya dalam sebuah hadis itu tidak ada dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa,
melaksanakan solat 50 waktu. Menurut ibu sanggup atau tidak? Ibu sanggup atau tidak? Yang di belakang sanggup atau tidak? 50 waktu sanggup atau tidak? Jangankan 50 waktu, yang 5 waktu saja kita keteteran. Jangankan 50 waktu, yang 5 waktu saja kita keteteran. Oleh karena itu, saya mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diberikan kenikmatan untuk melihat surga, ke dalam neraka, diberikan iktibar sebagai pelajaran, contoh-contoh semua. Dan di antara contoh-contoh yang dilihatkan sebagai pelajaran buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada orang yang rambutnya dijampak, lalu dicelupkan ke api neraka, ditarik lagi, dicampak lagi, dimasukkan lagi, dicampak lagi. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, apa sebabnya orang ini? Ya Muhammad, inilah contoh buat umatmu ketika di dunia dulu dia suka meneteskan air mata ibunya. Oh, ibu sayang gak sama anak? Mamanya ibu sayang gak sama ibu? Saya ingin mengatakan kepada ibu, kalau ibu sayang kepada ibunya ibu, maka ibu akan diperlakukan baik oleh anak-anak ibu. Oke? Kalau ibu tidak memperlakukan baik ibunya ibu, maka boleh jadi anak-anak ibu akan memperlakukan buruk, karena ibu sudah melakukan ibunya ibu menjadi buruk. Bu, saya ingat ada cerita, mau dengar nggak? Ibu sanggup dengarnya? Sanggup? Ini ada cerita nih. Ada ulama dari Pekanbaru. Dia berkisah begini. Ada seorang ibu yang begitu sangat merindukan anak ini untuk berjumpa, tapi ternyata anak ini tidak punya waktu. Didengar oleh ibunya bahwa anaknya membeli mobil. Ibunya senang. Ditelepon anaknya, anakku, aku dengar engkau membeli mobil, alhamdulillah nak. Kemudian didengar lagi, anaknya membuat rumah. Ditelepon mamanya, nak, aku dengar engkau membuat rumah, alhamdulillah nak. Luar biasa, semoga Allah memberikan berkah. Yang ketiga, ibu ini mendapatkan kabar bahwa anaknya membeli seekor anjing kecil. Yang anjing itu diletakkan di depan rumahnya, dikasihnya makan, disiapkannya apa yang dibutuhkan oleh anjing. Diteleponlah oleh ibunya, assalamualaikum. Nah, ibu senang ketika ibu mendengar kau membuat rumah. Nah, ibu senang ketika engkau membeli mobil. Nah, ibu sangat terkejut ketika engkau membeli seekor anjing. Demi Allah anakku, kalau sekiranya ibumu dilahirkan kembali, biarlah ibu tercipta sebagai seekor anjing, biar engkau bisa, aku bisa engkau lihat setiap hari. Ini menunjukkan betapa rindunya seorang ibu terhadap anaknya. Itu yang pertama. Ibu, bu, itu surat mengikat itu yang diterima perintah apa itu? Apa yang diterima itu? Perintah solat. Kita pendek-pendekkan aja ya bu ya, karena waktu kita sangat mendesak dan sudah terlalu banyak. Saya pendek-pendekkan saja. Bu, ibu kalau dalam solat itu pasti banyak berbeda kita dengan orang lain, betul? Ibu pernah tengok enggak? Ada yang pernah ke Mekah? Ada enggak yang pernah ke Mekah? Yang umroh yang mana? Angkat tangan, saya mau tengok. Di sana banyak enggak model orang sholat bu? Banyak. Coba ibu tengok biar ibu dapat ilmu. Bu, ketika kita meletakkan tangan saja, Allahu Akbar. Ditengok nih bu. Ini mazhab siapa ini? Antara dada dengan pusat. Mazhab siapa ini? Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Ya bu ya, meletakkan tangan di atas, meletakkan tangan antara dada dengan pusat. Itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Di sini letaknya. Kalau ibu menengok orang meletakkan tangannya di atas pusat, Allahu Akbar, nih di atas pusat. Itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik meletakkan tangannya di atas pusat.
Pusat. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Hambali meletakkan tangannya di bawah pusat. Allahu Akbar. Pernah ibu tengok ini? Ini mazhabnya Imam Hambali dengan Imam Hanafi. Lalu ibu pernah nggak nengok orang Allahu Akbar di sini? Pernah ibu? Ini ada hadisnya, hadis Huzaimain. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i meletakkan di jantung. Jadi satu sisi Imam Syafi'i meletakkan di sini, satu sisi pernah meletakkan di sini. Ibu pernah nggak menengok orang Syafi'i Allahu Akbar? Itu mazhab Imam Malik. Lalu pernah nggak ibu menengok orang sholat begini Allahu Akbar? Enggak, serius saya ngomong nih. Pernah nggak? Pernah tidak? Ada nggak di masjid ini? Ada enggak? Di Mekah ada enggak? Ada, jangankan di Mekah, di Batam pun banyak yang begini. Ini pendapat siapa ini? Ini kalau ibu baca Nasruddin Albani, itu sahabat kita Salafi itu. Meletakkan tangan di sini. Allahu Akbar. Ada berapa bu jadi? Coba ibu hitung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa bu? 5. Allahu Akbar. Ada 6. Ada 6 pendapat. Saya sebutkan begini bukan menyuruh ibu supaya ketika takbiratul ihram meletakkan tangan berubah-ubah, bukan. Kalau ibu bermazhab kepada mazhabnya Imam Syafi'i, itu yang ibu pakai. Allahu Akbar. Sama ketika ibu meletakkan tangan, hanya ada 2 dalil saja. Satu meletakkan pas di daun telinga sini, yang satu pas di sini saja. Ibu lebih memilih yang mana? Yang di atas atau yang pas di depan dada ibu? Ibu-ibu harus pas di depan dada. Kenapa? Karena ibu pakai mukena. Kalau ibu pakai mukena dia terlalu tinggi, bisa ngangkat, kelihatan. Itu loh. Jadi ibu jangan bingung. Ada berapa pendapat tadi? Ada 6. Kita hitung sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah yang gak ada itu yang begini bu, gak ada. Ya bu ya. Jadi tidak usah kita bingung-bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat apalagi yang baru umrah nih, bapak-bapak ada yang umrah pak sudah? Ada pak yang sudah umrah pak? Ada. Begitu dia pergi menjadi imam, tak pernah jadi imam, langsung dia baca tidak lagi Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Begitu selesai nanti ditanya orang, kamu tahu enggak di Mekah itu enggak ada baca basmalah. Aku dah solat di Masjidil Haram, aku dah solat di Madinah, enggak ada di Nabawi yang pakai Bismillah. Kok di sini baca Bismillah? Dodol, dengarkan saya. Yang tidak pakai Bismillah disirkan itu mazhabnya Imam Hambali. Imam Abu Hanifah baca Bismillah tapi sir, lembut saja. Tapi kalau Imam Malik memang tidak baca Bismillah. Tapi kalau Imam Syafi'i basmalahnya dijaharkan. Ibu pernah dengar nama Abdurrahman bin Abdul Aziz? Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Sudais, pernah dengar? Atau Abdurrahman bin Sudais, pernah dengar? Beliau siapa? Imam besar masjid Mekah. Beliau pakai enggak basmalah? Pakai enggak beliau basmalah? Tidak. Kenapa? Karena beliau bermazhabkan mazhab Hambali. Tapi ibu pernah enggak buka YouTube? Tanggal 31 Oktober tahun 2014 beliau diminta untuk menjadi imam di Masjid Istiqlal. Apa yang beliau baca pada saat itu? Apakah beliau langsung berhamdalah? Tidak. Siapa yang kira-kira agak igi? Yang belakang. Kira-kira Sudais ini baca nggak Bismillah ya? Ternyata Imam Abdurrahman bin Sudais ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia tahu di Indonesia ini hampir rata-rata bermazhabkan mazhab Imam Sah. Udah. Lanjut. Ini saya semangat ini. Lanjut. Yang ketiga, tahiyat. Tahiyat itu paling tidak ada 4 model. Bukan model, ini pendapat, bukan tewan.
Kalau mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, maka ketika mengangkat mengangkat tangannya ketika asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat sampai habis. Itu Imam Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai habis. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tidak. Ketika la dia mengangkat, ketika Allah dia turunkan. Asyhadu alla ilaha illallah turun. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Hambali setiap bertemu dengan lafaz Allah, dia angkat tangannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap bertemu dengan lafaz Allah, maka mazhab Imam Hambali mengangkatnya. Yang keempat, kalau Imam Malik yang membuat kitab Al-Muwatta, dari pertama sampai akhir sudah diangkat. Assalamualaikum. Jadi kalau ibu menengok orang dari pertama sampai akhir, ibu udah paham. Oh, kalau dari pertama sampai akhir ini berarti ini pendapatnya mazhab Imam Malik. Dah paham. Ibu ketika menengok orang mengangkat tangan asyhadu alla ilaha illallah turun. Oh, ini pendapatnya Imam Hanafi. Ketika ibu menengok orang asyhadu alla ilaha illallah, ketika bertemu lafaz Allah diangkat. Oh, itu mazhabnya Imam Hambali. Ketika asyhadu alla ilaha illallah sampai habis, berarti itu mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi ibu nggak boleh talfik, nggak boleh gonta-ganti. Nih kita yang NU, mana ada NU sini? Kalau baca takbir itu doa apa yang dibaca? Doa apa? Allahu Akbar kabira. Ada yang lain lagi, umpama Muhammadiyah, apa yang dia baca? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib bla 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 bla. Betul enggak? Betul semua. Tapi ibu nggak boleh berpelan-pelin. Kalau ibu sudah baca wajah tu wajah ya, luruskan saja itu. Itu loh. Yang nggak baca juga boleh. Tapi ibadatnya kalau kita makan garamnya nggak ada, maka rasanya nggak enak. Ya Bu ya, bisa dipahami Bu ya. Nah itu yang harus dipahamkan. Lanjut. Ini jam berapa? Jangan lanjut terus ibu nih. Sudah ya Bu ya. Saya sudah malam Selasa saya ceramah di Nongsa. Malam Rabu pagi saya di SMP 58. Siangnya saya di SMK 1. Rabu malam saya di Masjid Pastabikul Khairat. Malam Jumat saya ceramah di Samratul Ikhwan. Malam ini saya di Masjid Mujahidin. Besok saya di Masjid Duta Mas, Piayu Mas. Besoknya lagi saya ada di Masjid At-Thayyibah Puliagung 4A. Besoknya lagi baru saya ke Batu Haji. Besoknya kita pilkada pemilihan umum. Bu ya, bisa ibu pahamkan? Bisa dipahami? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu nabinya langsung dipanggil oleh Allah. Dari segi menerima saja sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa yang butuh itu bukan Allah terhadap kita, tapi kitalah yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Melalui ibadah salat ibu. Berapa nomor HP kita dengan Allah? Berapa nomor telepon kita berjumpa dengan Allah? Sebutkan Bu. 2, 4, 3, 4. Apa salat apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada berapa angka dia? 5. Jadi kalau ibu punya nomor HP yang mestinya 13 angka, baru kepencet 12, kira-kira nyambung gak kepada ibu yang dituju? Gak nyambung. Gak nyambung. Maka jadikan ibadah sholat itu sebagai penolong kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini akan baik kalau ibadah sholat kita benar. Kalau ibadah sholat kita tidak benar, maka boleh jadi kehidupan kita akan menjadi mati. Jadi perbaiki dulu sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Lanjut. Ini hujannya.
Udah ya Ibu ya. Saya kira ya Ibu pahamlah apa yang saya maksud. Mudah-mudahan Bu ya, tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti kita akan memilih presiden dengan wakil presiden. Saya ingatkan, saya tidak berkampanye, tidak, tapi saya ingin mengajak kita untuk baik semua. Ingat, warna hijau itu untuk DPRD kota.